Vivo V25 series ternyata tuh masih belum selesai guys. Vivo tuh masih ngasih kejutan berupa varian lain yang lebih affordable buat para konsumennya dengan tidak menghilangkan kemampuan ataupun skillnya, terutama di bagian night kameranya. Ini adalah Vivo V25e yang bisa jadi jawaban buat teman-teman yang mungkin pengen seri V25 ataupun V25 Pro kemarin ya, cuma masih dirasa kemahalan. Karena V25e ini dengan harga 3 jutaan kita udah bisa dapat handphone yang bahkan kalau ngeliat fisiknya aja masih ada aura-auranya V25 yang lain. Ditambah juga ini pakai prosesor terbaru Helio G99 yang punya pabrikasi 6 nanometer yang lagi-lagi berfokus ke gaming smartphone dengan daya yang efisien. Gimana? Makin penasaran sama performanya? Monggo ditonton sampai kelar. Hai semua, gua Wasa. Sikat aja ya, soal boxnya tuh berwarna silver kayak versi yang lain udah kita bahas kemarin. Isi di dalamnya juga komplit, semuanya sama. Semuanya ada dan kepala chargernya kita dapat yang 44 watt flash charge. Lihat lebih detail fisiknya, si Vivo V25e ini lebih mirip ke Vivo V25 regular. Soalnya tuh nggak ngelengkung kayak yang V25 Pro layarnya. Bodinya flat, backdoornya juga glass, dan sebenarnya ada satu warna lagi namanya Sunrise Gold. Ini tuh bisa berubah warnanya kalau kena sinar UV, dan kalau yang hitam yang gue pegang ini nggak bisa. Nama warnanya ini adalah Diamond Black. Uniknya, yang Diamond Black ini punya pola-pola garis kayak begini dan bisa berubah-berubah pantulannya tergantung kena cahayanya sebelah mana. Finishing backdoor di V25e ini juga udah anti sidik jari dan anti goresan, sama kayak V25 yang kemarin udah kita bahas. Vivo V25e ini punya layar berukuran 6,44 inch AMOLED 90Hz refresh rate-nya. Layarnya AMOLED beneran ini. Fingerprint-nya ada di dalam layar dan kalau di bawah terik sinar matahari juga aman nih ngelihatnya. Bezel di bagian bawah masih sedikit agak lebih tebal ketimbang sisi lainnya, serta kamera depan juga masih modelan yang teardrop notch-nya. Nah ini kalau teman-teman nggak suka sama yang modelan teardrop kayak gini, Vivo kan ada ngasih opsi yang V25 Pro, ya kan? Siapin aja duitnya. Interface bodinya di sebelah atas ada mic aja, di sebelah kanan ada tombol volume sama power, di sebelah kiri polosan aja nggak ada apa-apa. Dan di bagian bawah ada slot SIM card yang hybrid, bisa buat dual nano SIM atau satu aja nano SIM plus micro SD yang bisa ditambah sampai 1 TB. Terus ada mic-nya lagi, port Type-C sama speaker yang masih single. Sekarang bahas ke performanya. Selain pakai Helio G99 yang terbaru, Vivo V25e ini juga dikasih RAM-nya 8GB yang bisa kita extend lagi 8GB juga. Internal storage-nya ada dua pilihan, 128GB yang gue pegang ini dan 256GB yang balik lagi ya, masih bisa diperbesar lagi sampai 1 TB sama micro SD yang tadi. Dipaduin sama Fun Touch OS 12 berbasis Android 12 juga, ngehasilin skor Antutu 360 ribuan, lumayan gede. Gue ngecek PUBG, grafiknya bisa dari smooth ultra sampai HD high. Terus juga gue ngecek Genshin Impact, defaultnya sih lowest, tapi gue coba paksain aja main ke medium, masih enjoy aja, apalagi gue naikin ke 60 fps. Buat urusan gaming oke lah ini ya, sampai ke game-game yang kelas berat kayak Genshin Impact tadi juga kalau ngikutin grafik defaultnya sebenarnya aman. Apalagi kalau buat temen-temen yang bukan hardcore gaming banget, cuma main game-game casual aja sehari-hari, ini handphone ya boleh dijadiin daily. Baterainya juga soalnya yang dikasih tuh 4500, yang SOT-nya gue ngetes bisa hampir 9 jam. Terus buat kecepatan ngecasnya gue ngetes dari 5% sampai full, cuma makan waktu kurang lebih 1 jaman. Beralih ke kameranya, nah ini nih ya, kamera belakangnya ada 3, cuma berbeda kayak V25 yang reguler. 64 megapiksel OIS night camera adalah lensa utamanya, kemudian ada 2 megapiksel lensa super bokeh dan 2 megapiksel lensa super makro. Resolusi kamera depannya 32 megapiksel fixed focus. Terus buat mode-mode kameranya, fitur-fiturnya juga hampir mirip kayak V25 series yang lain. Mulai dari bokeh flare potretnya juga ada, yang bisa diganti-ganti bentuk lampu-lampu di belakangnya gitu ya. Terus ada vlog movie juga. Kemudian di night mode-nya juga apalagi. Dan ada juga mode dual view video yang bisa kita bikin video ala-ala kayak lagi video call, padahal aslinya ada di sebelahnya.
Buat perekaman videonya, nah ini nih yang menurut gue sayang banget nggak bisa nyampe 4K sih. Kamera belakangnya mentok di 1080p 60 fps aja. Dan kamera depannya di 1080p 30 fps aja mentoknya. Oke, kalau ini adalah contoh video 1080p 30 fps mentoknya segini aja ya untuk yang selfie-nya. Ruangannya tuh apa? Lagi sama sih. Takut ngeliat apa takut? Hiu. Hiu kan hiunya hiu kecil. Hiu anak kecil. Hiu anak kecil takut. Ya intinya nih tempatnya cahayanya tuh lumayan redup sih. Ini gua karena di bawah persis di bawah lampu aja jadi agak terang. Cuma ya segini kualitasnya oke lah. Kualitas mic-nya juga teman-teman bisa dengar sendiri ya suara gue kayak gimana. Terus juga nih ada musik back sound gitu di belakang. Semoga nggak kena lisensi. Oke, ini nyobain di perekaman 1080p 60 fps. Malam-malam hari, jalan kaki biasa aja, lagi di GBK sama istri dan anak. Cuma gue ada nemu satu hal yang ternyata ada flare-nya ya tuh. Ya, kalau kena lampu pada saat malam hari, Vivo V25i ini ada flare-nya. Nah itu, anak sama bini gue lagi main sepatu roda. Aus, ada minum di sini. Oke, papa ambil ya. Nah, ini di tempat yang gelap pun masih oke lah ya. Ini sih kalau gue ngelihat previewnya ketimbang aslinya lebih terang yang di preview. Yang aslinya tuh kelihatan lebih gelap sih walaupun di situ ada lampunya ya. Gitu. Oke, lanjut ke resolusi yang lain. Oke, kalau yang ini di 1080p 30 fps. Nah buat hasil videonya gue bisa bilang lumayan sih ya kalau kita nge-shootnya malam-malam. Videonya tuh lumayan stabil di bawah jalan berkat adanya bantuan dari OIS juga. Tambahan lagi, Vivo V25i ini juga dibekalin sama NFC multifunction dan juga rating IP54 splashproof. Kesimpulan dari gua, sebenarnya balik lagi ke awal yang tadi gue bilang, ini handphone performanya tuh aman dan kameranya juga balik lagi aman juga buat pemakaian harian apalagi cuma sosmed aja. Lebih ke kameranya aja sih ya, soalnya ini kan ada DNA dari V25 series yang lebih tinggi lainnya, cuma harganya lebih terjangkau. Jadinya teman-teman bisa nikmatin fitur-fitur yang ada di Vivo V25 tertinggi pun tanpa harus ngerogoh kocek lebih dalam lagi. Jadi gimana? Vivo tuh sebenarnya udah ngasih pilihan ke teman-teman ya kalau teman-teman pengen ngerasain yang V25 series. Paling rendahnya atau yang paling terjangkaunya ada V25i, yang mediumnya ada V25 regular dan yang paling tingginya V25 Pro. Oke, gimana keputusan teman-teman? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Segini aja video ringkasan gua nyobain singkat juga sebenarnya Vivo V25i ini. Kalau masih ada pertanyaan, monggo tulis aja di kolom komentar di bawah biar kita diskusi bareng. Oke? Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.